Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kabarnya semua baik-baik dan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar ilustrasi. Bagi yang ada buku, silahkan dibuka buku seni budayanya pada bab 2. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian menggambar ilustrasi. Apa sih pengertian menggambar ilustrasi itu? Di sini bisa kita lihat beberapa contoh gambar ilustrasi. Tapi kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, yang dimaksud dengan ilustrasi itu adalah gambar yang memperjelas sebuah ide cerita atau narasi. Jadi sebuah cerita, biasanya kalau ada cerita tidak ada gambarnya, biasanya itu kurang menarik. Jadi di sini gambar itu untuk memperjelas ide cerita atau sebuah narasi. Jadi tentunya gambarnya itu harus berhubungan dengan cerita atau ide yang terdapat pada gambar tersebut. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Jadi gambar itu harus mendukung sebuah cerita atau narasi si pembuat gambar, si pembuat cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah gambar yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi atau membayangkan isi cerita pada tulisan yang disisipkan gambar ilustrasinya. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi, sebuah narasi. Jadi contohnya ada seperti sampul buku, ada judulnya, ada gambar. Hanya melihat gambar itu kita sudah bisa berimajinasi atau membayangkan apa isi dari buku tersebut. Jadi sampul buku itu juga termasuk sebuah gambar ilustrasi dari isi buku. Objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau gabungan dari berbagai objek, di mana objek gambar itu disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Jenis-jenis gambar ilustrasi ada yang disebut dengan karikatur, kartun, komik, ilustrasi karya sastra, dan ada satu lagi vignette. Dan gambar ilustrasi ini bisa berwarna ataupun hitam putih, di mana cara pembuatannya itu bisa berupa manual atau gambar dengan tangan, atau menggunakan aplikasi atau software tertentu. Bisa menggunakan aplikasi yang terdapat di HP atau bisa menggunakan software di laptop, komputer, sesuai kebutuhan, sesuai keperluan. Yang pertama, salah satunya gambar ilustrasi yang pertama kartun. Kartun ini dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, di mana ceritanya itu bersifat menghibur atau misalnya cerita humor. Seperti kartun yang terkenal di Indonesia itu ada Gareng, Petruk, Bangong, dan sebagainya. Tapi zaman modern ini sudah banyak kartun-kartun yang dibuat dengan karakter-karakter yang baru. Contoh ini gambar kartun.
ini ada dialognya. Ada dialognya di mana di sini yang disebut dengan yang mengandung humor tadi, yaitu dari ceritanya, kemudian dari bentuk objeknya. Kemudian berikutnya karikatur. Karikatur itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tidak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Ini contoh beberapa gambar karikatur berupa objek manusia. Jadi gambar karikatur itu kebanyakan tokoh-tokoh politik atau tokoh pemerintah ataupun atlet olahraga ataupun biasanya public figure atau artis. Di sini bisa kita lihat ini contoh karikatur dari Ronaldinho ada di sini, ada di Corbusier, Tukul, ini Angelina Jolie dan Mr. Bean. Ciri khas dari gambar karikatur itu biasanya wajahnya dibuat lebih lucu, biasanya kepala lebih besar daripada badan. Itulah yang disebut dengan gambar karikatur. Kemudian komik. Komik itu terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik berupa buku maupun lembaran. Jadi komik itu bisa terdiri dari beberapa lembaran. Kemudian ceritanya itu ada alur ceritanya. Contoh seperti ini. Komik ini alur ceritanya. Kemudian yang paling penting dalam komik ini, membuat tokoh-tokoh dalam komik itu bagaimana supaya pada dialog pertama ke dialog berikutnya itu karakter itu, contohnya karakter si A, contoh karakter si A ini ke dialog berikutnya ini harus sama. Jadi setiap karakter itu diusahakan ada ciri khasnya. Contoh seperti ini, ada yang buka baju, jadi sampai selesai nanti karakter dia ini buka baju terus. Contoh seperti komik kedua ini, ada pakai baju, ini ada karakter A, karakter B. Di dialog berikutnya itu karakter A dan karakter B itu bisa kita mengenalinya. Dari mana? Dari bentuk kepalanya, dari warna bajunya, dan sebagainya. Seperti itu juga untuk komik yang ketiga nih. Ada setiap karakter itu diusahakan ada ciri khasnya untuk membantu pembaca mengenali sosok karakternya. Berikutnya itu karya sastra. Karya sastra ini adalah berupa cerita pendek, puisi, sajak, di mana akan lebih nampak menarik minat orang lain membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi ini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi narasi pada materinya. Nah, contoh seperti ini. Di sini ada narasi bertuliskan kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan dalam berkata. Jadi gambar ilustrasi yang dibuat di sana adalah orang yang seperti mengekspresikan kecewa. Yang kedua juga seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Gambar ilustrasinya orang yang sedang sendirian berjalan seperti di gurun. Jadi artinya ini tidak boleh putus asa. Kemudian yang ketiga ini, waktu yang hilang tidak pernah ditemukan.
ilustrasinya itu dibuat misalnya gambar jam. Jadi itu merupakan karya sastra. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa lebih berimajinasi, bisa lebih membayangkan dari makna narasi tersebut. Kemudian berikutnya ada vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif. Dekoratif itu artinya tidak menentukan itu gambar apa, tapi itu hanya dibuat sebagai penghias, menghiasi, yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, contoh seperti ini, vignette itu biasanya terdapat tuh banyak pada puisi. Puisi biasanya kalau kita menulis puisi ada ruang kosong, nah itu dibuat gambar berupa hiasan di ruang-ruang yang kosong, itulah yang disebut vignette. Tetapi gambar itu memperindah atau membuat si pembaca lebih berminat lagi membaca puisi tersebut. Nah, ini contoh-contoh gambar yang dekoratif. Dekoratif biasanya seperti ini contoh bentuk-bentuk gambar vignette yang dibuat pada puisi di tempat-tempat atau di sudut-sudut yang ruang yang kosong saat kita menulis puisi. Jadi sekian dan terima kasih materi seni budaya menggambar ilustrasi pada materi pertama ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Selamat belajar dan berkarya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.